Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetaplah penuh semangat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita dan memampukan kita untuk mengerti firman-Nya dengan baik, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari baru, hari yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hari ini kami percaya sebagaimana Engkau menyertai kami di hari-hari yang lalu, pun Engkau menyertai kami. Berkati kami sepanjang hari ini, mampukan kami untuk dapat melakukan banyak hal-hal yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah kami dimampukan juga untuk mengandalkan segala sesuatu hanya di dalam Tuhan. Bapa yang baik, kami mau mendengar firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Berikan hikmat dan kemampuan bagi kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dan biarlah firman-Mu memberi hikmat kepada kami untuk terus dapat melakukan hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan saja. Berfirmanlah Engkau ya Allah, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Rabu 10 Juli 2024, tertulis dalam kitab Mazmur 95 ayat 6, dalam bahasa Batak Psalmen 95 ayat 6. Demikianlah dikatakan. Beta hita manukap dohot marsoba, marsinggang mahita tujulu ni jahuba sitop pahita. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah seruan bagi umat untuk sujud dan menyembah kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah Sang Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, yang berdaulat atas segala ciptaannya. Panggilan beribadah dan mengucap syukur kepada Tuhan adalah suatu panggilan yang wajib untuk dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Di dalam segala keadaan kehidupan, tentu setiap orang-orang percaya harus selalu mengandalkan Tuhan. Pemazmur mengingatkan kita untuk tidak boleh menduakan Allah di dalam hal apapun, di dalam kehidupan, terlebih-lebih di dalam mengatasi setiap persoalan-persoalan kita. Janganlah kiranya kita mengandalkan pikiran dan kekuatan, pengalaman, dan segala sesuatu yang kita miliki. Tetapi biarlah Tuhan satu-satunya prioritas utama yang menjadi andalan di dalam kehidupan kita. Ketika orang mengalami tekanan hidup, mengalami tekanan pekerjaan dan lain sebagainya, ketika sedang penat, lelah, ketenangan hati, akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar istilah healing, bukan? Ketika orang lelah bekerja, pikirannya penat, orang-orang akan pergi untuk healing. Ada yang pergi ke gunung, ke pantai, ke tempat-tempat wisata, atau ke taman-taman hiburan lainnya. Dengan maksud mereka akan mendapatkan kelegaan, kepuasan, dan tentu ketenangan hati. Ya, sesaat ketika itu terjadi, ketika mereka sedang melakukan perjalanan yang seperti saya katakan tadi, mungkin mereka akan merasa tenang, merasa bahagia. Tetapi setelah kembali kepada rutinitas, apakah kebahagiaan, ketenangan itu bisa dijamin tetap ada? Belum tentu. Oleh sebab itulah kita harus mengingat bahwasannya sumber ketenangan
Sumber kelegaan kita bukanlah segala sesuatu yang ada di dunia, tetapi satu-satunya adalah dari Tuhan semesta alam. Allah yang menciptakan kita, Allah sang pemelihara hidup kita. Dialah yang akan memberikan ketenangan dan kelegaan kepada orang-orang yang sedang penat, kepada orang-orang yang sedang tertekan, yang berjuang di dalam kehidupan. Saudaraku, ketika kita datang memohon kepada Tuhan dan kita mendapatkan kelegaan, maka kelegaan itulah akan menjadi milik kita untuk selamanya. Sekalipun pergumulan demi pergumulan masih ada, tantangan hidup masih terus menghampiri kita, tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita terus mengandalkan Tuhan, tak ada satu pun dari itu semua yang akan mengalahkan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur hari ini mengingatkan kita akan kebesaran dan kemahakuasaan Allah. Allah yang adalah Bapa kita, yang akan memelihara, yang akan memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Oleh sebab itu, marilah kita datang sujud menyembah Dia. Marilah kita terus datang kepadanya dan meletakkan seluruh harapan dan kehidupan kita hanya kepada Dia. Karena Dialah yang menjadikan kita. Dia jugalah yang akan memberikan segala sesuatu yang diperlukan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu. Jangan pernah mengandalkan pengalamanmu untuk menjadi satu jaminan masa depanmu. Tetapi biarlah Allah satu-satunya jaminan kehidupan kita, jaminan masa depan kita, untuk kita dapat melewati hidup kita, melewati hari-hari yang penuh dengan tantangan. Karena di dalam penyertaan Tuhan, kita pasti akan dimenangkan. Amin. Biarlah Allah yang Maha Kuasa yang berkuasa atas hidupmu. Dan biarlah Allah yang Maha Baik akan memberikan, mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita tetap sujud dan menyembah hanya kepada Dia. Kiranya Tuhan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwasanya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang berkuasa atas hidup kami. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami mengandalkan pikiran dan kekuatan kami, atau mengandalkan segala sesuatu yang datang dari dunia ini untuk memberikan ketenangan, kenyamanan bagi hidup kami. Tidak ada satupun yang dari dunia ini yang memberikan sukacita yang abadi. Tetapi kami percaya sukacita abadi hanya ada di dalam Tuhan. Seberat apapun tantangan hidup kami percaya ketika kami hidup di dalam Tuhan, tak ada satupun yang akan mengalahkan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Apapun yang kami kerjakan hari ini, kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami dimampukan mengerjakan semua pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Dan kami percaya di dalam Tuhan, pekerjaan kami pasti berhasil dan berbuah dengan baik. Berkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berjuang, yang sedang berduka cita. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kepulihan dan kesembuhan, dan penghiburan. Biarlah hidup mereka semakin kuat, semakin teguh berpengharapan kepadamu. Demikian juga bagi mereka yang sedang sakit, Tuhanlah yang menjamah tubuhnya, memberkati obat dan makanannya, serta para medis dan keluarga. Biarlah semuanya Tuhan pakai untuk menjadi kesembuhan, kepulihan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, sehingga mereka boleh melanjutkan aktivitas dengan baik dan terus memuji-muji Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang melindungi dan memberkati kami hari ini dan sampai Maranatha nanti. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.